Oke, selamat datang kembali teman-teman di kelas trader kecil. Kalau lo belum kenalan sama saham itu seperti apa, silahkan untuk coba tonton dulu di chapter 1 di kelas yang pertama dulu gitu ya. Kalau udah bisa balik ke sini lagi. Dan kalau merasa udah kenal sama saham, langsung nonton yang ini, ikut kelas yang ini, nggak apa-apa juga. Nah teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kayak kalau main saham takutnya rugi? Kalau rugi ntar bangkrut. Pernah merasa gitu nggak? Atau pernah denger ada orang yang bilang jangan main saham, kalau rugi nanti langsung bangkrut. Nah teman-teman, sebenarnya kita bisa mencegah supaya kita nggak bangkrut dari saham. Ada caranya. Makanya kita perlu belajar dulu cara mengatur duit yang benar sebelum kita masuk main saham. Biar kalau misalnya kita rugi di saham, kita tuh nggak langsung bangkrut. Kita masih punya duit untuk berpegangan dengan hidup kita gitu. Oke, kita belajar dulu dari money management ya. Sebenarnya money management tuh ada banyak arti. Kalau lo cari di Google, itu tuh artinya banyak banget. Tapi ya kurang lebihnya adalah mengelola uang lo ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tujuannya. Kalau buat saham, money managementnya beda lagi. Kalau buat saham itu lebih ke mengelola uang yang digunakan untuk membeli saham sesuai dengan porsinya. Jadi nggak sembarangan lu beli all in gitu, enggak. Tapi ada tahapannya supaya lu tuh punya uang nggak langsung habis dalam satu kali beli. Tapi kali ini kita akan lebih fokus pada personal budgeting ya. Gue akan ngejelasin pembagian kelompoknya dulu nih. Yang pertama adalah kebutuhan. Ini yang paling wajib. Tapi kalau lo punya cicilan, itu yang nomor satu, bukan kebutuhan. Cicilan lu dulu gitu. Cicilan lo berapa, lo kurangin dari total pendapatan lo sebulan. Cicilan lo berapa, lo kurangin, sisanya baru lo bagi-bagi. Anggaplah lo nggak punya cicilan gitu ya. Lo cuma perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari lo. Kebutuhan sehari-hari lo tuh masuk apa sih? Makanan, ongkos, dan semacamnya. Yang pokoknya buat kehidupan sehari-hari lo deh. Entah lo pergi ke kampus, entah lo lagi ngekos, buat bayar kos gitu. Itu penting gitu loh untuk kebutuhan. Lalu darurat. Nah, dana darurat ini penting gitu ya. Tujuannya adalah supaya kalau misalnya suatu saat lo ada kebutuhan yang mendesak, uang lo yang digunakan buat kebutuhan sehari-hari itu udah habis, tapi lo masih butuh duit lagi gitu buat menghidupi lo bisa pakai dana darurat lo gitu. Kalau gue bisa contohin adalah misalnya gini, lo ngekos nih, di tengah bulan tiba-tiba lo harus membayar sesuatu yang jumlahnya besar, lo bisa pakai dana darurat itu tanpa harus mengorbankan kebutuhan lo. Atau lo ngekos, belum akhir bulan, tapi uang kebutuhan lo habis. Entah itu karena lo harus beli sesuatu yang jadi sesuatu lebih mahal, makan lo harganya naik, dan lain-lain. Dan ketika lo butuh menghidupi sisa bulan lo itu, lo bisa pakai dana darurat lo. Dan makanya, dana darurat itu idealnya adalah 3-6 kali kebutuhan bulanan. Gitu. Ya anggaplah kalau misalnya lo kebutuhan sebulan lo misalnya 2 juta, ya lo kali 3 sampai kali 6 aja. Berapa? 6 juta sampai 12 juta gitu untuk kebutuhan darurat lo. Kurang lebihnya gitu. Lalu dengan investasi dan tabungan, yang ketiga nih. Investasi dan tabungan gue akan mengatakan lo lebih baik jadiin satu aja daripada dipisah-pisah gitu. Karena menurut gue sekarang tuh udah zamannya dimana lo bisa menabung sekaligus investasi. Jadi nggak sembarangan taruh di rekening terus duit lo hilang karena biaya admin dan termakan oleh inflasi. Tapi bisa tetap bertumbuh dengan cara lo berinvestasi gitu. Lo bisa taruh di reksadana, di obligasi, di saham. Nanti gue bakal ngejelasin lah beda-bedanya. Lebih cocok di mana. Lalu yang keempat adalah kesenangan lo. Healing ya, belanja gitu. Dan ini tuh lo bisa ditekan gitu loh. Jangan sampai ngalahin kebutuhan lo. Jangan sampai uang untuk kebutuhan lo itu lebih rendah daripada untuk lo healing gitu teman-teman. Jangan sampai kayak gitu, jangan kebalik gitu. Kesenangan lo yang harus ditunda gitu, bukan kebutuhan lo. Nah, kita coba untuk mengalokasikan dananya ya. Gue pakai contoh 5 juta gitu ya. Karena biasanya kan kalau di Jakarta UMR tuh 5 juta gitu ya. Dengan uang 5 juta, lo bisa bagi ke 4 kelompok nih. Misalnya kan ini kan ada 4 kelompok gitu kan. Ini ada 4 kelompok, kebutuhan, darurat, investasi, dan kesenangan. Healing gitu ya. Dengan catatan kalau ada cicilan, tadi ya gue bilang itu jadi yang pertama gitu. Nah, di alokasi dana ini kita tentuin dulu persentasenya gimana. Ini nggak wajib untuk sesuai ya. Ini boleh berbeda, boleh enggak. Kalau gue personally lebih suka untuk menggunakan contoh seperti ini. Kebutuhannya 55%. Lebih dari setengah. Kalau lu merasa kebutuhannya masih terlalu sedikit, tambahin aja nggak apa-apa. Tapi gue akan menyarankan kebutuhan lu lebih diturunin lagi gitu. Ya dimana lu bisa ningkatin di dana darurat atau di investasi gitu. Kebutuhan lu 55%. Terus selanjutnya lu tentuin dulu dana darurat. Nah, dana darurat yang idealnya itu adalah 10%. Jadi lu tentuin dulu nih dana darurat lu 10% kira berapa? Oh, dari 5 juta 10%-nya berarti 500.000. Ya udah, tentuin dulu itu. Jadi kebutuhan dengan dana darurat. Investasi dan kesenangan
Lo boleh lah otak-atik sesuka lo mau kayak gimana. Mau lo bikin 20-15% kayak gini, mau lo bikin 30-10, ya boleh juga, nggak masalah. Itu suka-suka lo di seberapa persentasenya gitu. Tapi yang wajib lo tahu adalah kebutuhan lo tetap yang paling besar, cicilan lo kalau punya itu yang jadi yang utama, dana darurat lo idealnya 10%. Lebih tinggi lebih bagus, tapi jangan kurang dari 10%. Nah teman-teman semua, gue ingin memberikan lo nih sesuatu yang bisa digunakan gitu ya. Bisa langsung lo praktekkan gitu. Lo nggak perlu capek-capek bikin gitu ya. Lo nggak perlu capek-capek bikin sendiri di Excel atau dibikin di Sheets gitu ya. Gue menyediakan ini. Dan lo bisa akses ini, bisa lo beli seharga Rp12.000 di link.id/traderkecilid. Nah teman-teman, gue akan sedikit tahu caranya nih, gimana cara pakainya gitu ya. Di sini ya lo boleh lah ubah judulnya kayak gimana terserah. Nama lo boleh lo masukin nama lo sendiri. Kalau nggak mau masukin nama juga nggak apa-apa. Dan gue di sini ngebagi ke beberapa tempat gitu ya, beberapa kotak gitu ya. Ini ada jumlah uang yang lo punya. Ini jumlah uang yang lo alokasikan. Sesuai ya yang tadi, daily, urgent, investing, healing. Dan di sini ada kalkulator untuk memudahkan lo. Kira-kira lo mau menghitungnya kayak gimana? Misalnya pendapatan lo 5 juta. Di sini lo bisa otak-atik sebenarnya. Lo mau berapa persennya bisa lo otak-atik. Lo bisa lihat di sini, di bagian atas ini. Itu lo bisa otak-atik. Misalnya nih daily-nya 55% gitu ya. Ini lo bisa ganti. Jadi 60%, 70% silakan. Boleh lo ganti. Begitupun dengan urgent, investing, dan healing. Itu semua bisa. Gitu teman-teman. Untuk kalkulatornya. Dan hasil yang ini ntar lo bisa masukin nih nanti buat di alokasinya sini. Gitu. Dan kalau lu punya target tabungan teman-teman, kayak misalnya lu punya target beli sepatu harga 300.000, lu bisa nih di track di sini. Target gue berapa? 300.000. Sekarang berapa? Misalnya sekarang masih 100.000 ya teman-teman. Gitu. Lo tahu nih, oh berarti lu udah 33% nih untuk memenuhi. Nah lo bisa terus lo ubah nih di sini. Sesuai lu misalnya setiap bulan masukin berapa. Misalnya lu masukin 50.000 gitu sampai terbeli. Bisa juga gitu teman-teman. Tuh untuk saving trackernya gitu. Lalu bagaimana dengan ini nih, rekening dan juga alokasi? Kita nggak ngotak-ngatiknya di sini. Kita ngotak-ngatik di sini. Di jurnal, transaction journal. Teman-teman, di sini gue akan menjelaskan cara memasukkannya. Misalnya nih, di tanggal 1 lo dapat uang bulan ini adalah 5 juta gitu ya. Lo bisa tulislah tanggalnya di sini ya, lo bisa pilih. Jumlahnya bisa langsung lo ketik. Kategori lo masukkan ke income. Deskripsi lo boleh isi apa, kayak gajian misalnya, gajian gitu ya. Gajian gitu. Alokasi kosongnya aja dulu gitu. Tapi kita bisa langsung arahin ke akun kita, mau rekening yang mana nih? Rekening A atau rekening B gitu. Mungkin lo punya 2 atau 3 rekening gitu ya, karena gue sendiri punya 2 rekening gitu untuk dipisahin mana untuk menabung, mana untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Ini bisa lo pilih mau masukinnya kemana. Misalnya lo masukin ke rekening A, ya udah, dia masuk di rekening A nih. Tuh, dia masuk di sini. Kalau gue masukin di rekening B gimana? Dia masuknya di rekening B gitu. Rekening B gitu. Nah, bagaimana dengan pengalokasiannya? Lo bisa lihat yang tadi nih. Kalkulator tadi gimana? Daily 2750. 2,75 juta misalnya. Lo bisa masukin ke income. Alokasinya lo masukin yang daily gitu teman-teman. Rekening lo nggak perlu masukin lagi karena ini kan udah bagian dari isi 5 juta tadi gitu. Kalau lo masukin rekening lagi, nanti dia bakalan nambah. Di bagian sini bakalan nambah lagi. Jadi rekening nggak perlu diisi gitu. Kalau lu isi di sini jadi nggak imbang. Di sini 7,75, di sini masih 5 juta gitu. Jadi rekeningnya dikosongin aja kalau lu isi alokasi teman-teman. Sorry salah pencet. Itu pun dengan yang lainnya. Misalnya urgent 500.000 masukin. Ntar juga masuk gitu semuanya di sini. Ngikutin semua tuh. Income di sini semua kan tuh masuk sini. Nah oke teman-teman. Lalu gimana ketika lu ingin melakukan pencatatan pengeluaran? Misalnya ya, ini bulan Januari, tanggal 3 misalnya. Lo tuh lagi habis beli makan misalnya, harganya berapa? 30.000 misalnya. Dan lo harus masukin di sini minus 30.000. Jangan lupa minusnya. Masukin kategorinya expense. Allocation-nya daily, karena kebutuhan lo kan untuk makan. Rekeningnya jangan lupa masukin, rekening A. Di sini nanti, nah, akan tercatat rekening A udah keluar segini, 30.000. Alokasinya daily keluar 30.000. Jumlah totalnya di sini 4,970.
daily lo juga berkurang jadi 2,720 gitu teman-teman. Itu juga berlaku dengan hal-hal lainnya. Kalau lo ubah misalnya di sini ke investing sama gitu. Nah, untuk tips ya teman-teman, kalau lo memilih untuk mengalokasikan untuk investasi, ini hanya untuk sebagai acuan lo seberapa besar nominal yang mau lu alokasikan untuk berinvestasi. Kalau lu misalnya udah top up nanti ke RDN lu, rekening dana nasabah lu, misalnya ke saham gitu ya, misalnya berapa 200.000, lo tetap harus tulis di sini investing minus 200.000 gitu. Jadi ntar di sini akan minus 200.000 juga gitu teman-teman. Jadi lu ntar nggak kebingungan gitu loh. Kalau ini sebenarnya cuman alokasi lu aja buat dipindahin ke investing. Jadi lu tahu, oh ternyata gue masih punya uang sekian, misalnya di sini gue masih punya uang 800.000 yang belum gue masukin ke RDN gue. One day gue mau masukin ke RDN, ya gue bisa masukin 800.000 itu teman-teman, gitu. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk cara budgeting, mengelola uang. Sebelum lu main saham, mending lu belajar money management dulu. Karena kalau lu langsung lompat ke saham, lu akan bingung nanti. Ketika lu rugi, lu bisa bangkrut kalau lu money managementnya tidak baik. Gitu. Jadi saran gue adalah belajarlah untuk terbiasa dulu biar sehat secara finansial. Gitu. Thank you teman-teman buat yang udah ikutin kelas yang kedua kali ini. Kita ketemu lagi di kelas yang ketiga.